Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cinta dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan kesehatan juga kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga menolong kita dalam berbuat baik. Mudah-mudahan Allah juga melancarkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah juga menunjukkan jalan yang lurus buat kita. Mudah-mudahan Allah juga mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar Kurdis ya. Di Kurdis ini tinggal 2 bab. Kemarin kalian Bapak suruh membaca tentang surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas sekarang Bapak akan jelaskan kandungannya gitu ya. Oke. Di sini Bapak akan baca dulu ya kandungan surat Al-Ikhlasnya. Ya. Oke, kita mulai dari surat Al-Ikhlas dulu ya. Nanti tema 7 kalian simak baik-baik. Soalnya Bapak nanti juga akan memberikan tugas. Tugasnya kalian kumpulkan di hari Senin. Besok tugasnya di Kurdis, faham ya. Oke, Bapak akan bacakan dulu, kemudian nanti Bapak artikan, setelah itu Bapak akan jelaskan kandungannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kita baca Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad ya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad, itulah Allah adalah tempat kita meminta gitu ya. Bukan Allah itu berarti tempat ya. Allah itu adalah Rob untuk kita meminta, sesembahan ilah ya, sesembahan untuk kita meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke, lihat di halaman 105 ya. Allah itu tidak beranak. Yang pertama, Allah itu Maha Esa. Maha Esa itu Maha Satu, Maha Tunggal Satu. Allahus Samad itu Allah adalah Rob untuk meminta. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak mempunyai anak. Kemudian Allah itu tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu gitu ya. Bukan berarti Allah itu yatim piatu, bukan ya. Bukan, Allah itu tidak ada yang menciptakan. Kemudian Allah itu tidak mempunyai anak lagi. Enggak, bukan. Allah itu satu gitu ya. Kayak yang terakhir, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia ya. Maksudnya itu Allah itu yang maha tinggi ya. Kalau kita itu tinggi ya, kalau kita derajat itu tinggi, Allah itu lebih tinggi lagi. Kalau kita kaya, Allah itu lebih kaya lagi. Kalau kita sempurna, Allah itu lebih sempurna lagi. Kalau kita dermawan, Allah lebih dermawan lagi. Kalau kita mempunyai kasih sayang, Allah lebih mempunyai kasih sayang gitu ya. Allah itu tiada tara ya. Tiada manusia yang dapat menyetarai Allah atau serupa dengan Allah. Oke. Baik, surat Al-Ikhlas ini berasal dari mana, Pak? Mana Al-Ikhlasnya? Surat Al-Ikhlas ini artinya kemurnian, keesaan Allah, di mana surat ini turun di kota Mekah sehingga disebut di kota Madinah sehingga disebut dengan
Madaniyah. Ya Allah, maaf Bapak kurang fokus ya. Astagfirullahaladzim. Oke, surat Al-Ikhlas ini turun di kota Mekah, sehingga surat Al-Ikhlas ini disebut dengan surat Makkiyah. Nah, surat ini terdiri dari berapa ayat? Kalau ditanya, terdiri dari 4 ayat, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian surat yang keberapa di sini? Surat yang ke-102, 112. Surat itu ada berapa? Ada berapa surat dalam Al-Qur'an? Ada 114 gitu ya. Surat Al-Ikhlas ini termasuk urutan yang ke-102, 112. Isinya tentang apa? Tentang tadi ya, tentang pengesaan kita kepada Allah, tentang ibadah kita kepada Allah, tentang keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu hanyalah Allah Rabb kita ya. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah itu satu. Allah itu tidak sama dengan yang lain gitu ya. Itu kandungan dari ayat dari surat Al-Ikhlas. Nah, setelah itu yang akan kalian kumpulkan besok. Nah, di sini ada nomor 7, surat Al-Ikhlas diturunkan sesudah surat apa? Nah, di sini ada ya, di halaman 108 itu ada. Bapak lupa tadi tidak menjelaskan ya, karena apa? Nah, kalau kalian pengen tahu, baca di halaman 108. Bapak lupa tadi baca soalnya sih. Nah, setelah itu ya, kalau nomor 7 kalian tidak dapat menemukan, kalian boleh tidak usah dikerjakan ya, dilingkari aja nomor 7 ya. Karena di buku paketnya tidak dijelaskan. Cuman kalau kalian cari pasti ada di situ ya. Oke, kalau sudah dikerjakan, besok difoto seperti biasa ya. Kalau sedangkan yang tema, kalian tidak usah kerjakannya kapan aja, yang penting kalian nanti disimak tugasnya apa aja ya. Oke, kita masuk di tema. Nah, di tema ini Bapak akan jelaskan ini dulu ya. Nah, alat transportasi itu Bapak sudah bagi menjadi 3. Yang pertama itu yang pertama ada alat transportasi pribadi, yaitu contohnya kalau pribadi itu berarti buat kita sendiri gitu ya. Contohnya di rumah itu ada apa, Pak? Ada motor ya. Kemudian di rumah kalian ada sepeda, kemudian ada mobil, itu berarti milik kalian pribadi gitu ya. Kemudian ada transportasi umum, contohnya kalian naik busway, naik kereta, naik pesawat, itu umum karena ada orang lain yang ikut juga gitu ya. Di dalam bis itu bukan cuma keluarga kamu, keluarga orang lain juga ikut. Kemudian ada alat transportasi khusus. Nah, itu penjelasannya ada di halaman kalau yang khusus ada di halaman 205. Kalau yang umum tadi di mana? Ada di halaman 191 ya. Umum dan khusus, umum dan pribadi ada di halaman 191. Kemudian yang khusus, umum dan pribadi ada di halaman 191. Kemudian yang khusus ada di halaman 205 ya sampai 206. Nah, kalau yang khusus ini apa, Pak? Khusus ini berarti kendaraannya itu tidak boleh diangkut oleh orang gitu ya, kecuali orang-orang tertentu. Contohnya truk. Truk itu sebenarnya tidak boleh mengangkut orang gitu ya kan. Tetapi masih ada ya, terkadang kalau di pedesaan, di rumah Bapak pun masih ada gitu ya, masih melanggar ya. Truk yang seharusnya buat ngangkut
tanah mereka gunakan buat ngangkut sapi sama orangnya gitu ya. Kemudian pemadam kebakaran, kalau pemadam kebakaran ini nggak ada sepertinya ya, nggak ada orang yang naik ya, karena itu nggak ada tempatnya gitu ya. Itu pemadam kebakaran itu khusus untuk pemadam kebakaran. Kemudian ambulan ini nggak mungkin ya orang ikut ya, kecuali orang yang sakit atau orang yang meninggal gitu ya. Jadi ambulan itu khusus buat mereka gitu ya. Oke, itu saja pembahasan yang terakhir. Ini pembahasan terakhir ya. Kemarin sudah Bapak jelaskan keliling gitu ya. Di sini Bapak akan kasih contohnya keliling. Nah, perhatikan. Ini ada di halaman berapa? Oh, sebelum itu ini tugas bahasa Indonesianya. Buka halaman 177. Kamu kerjakan halaman. Ini kan 177 sudah Bapak jelaskan kemarin, pergi ke pulau ya. Tugasnya ada di halaman 179. Paragraf 1 apa isinya, paragraf 2 apa isinya, paragraf 3 apa isinya, paragraf 4 apa isinya, paragraf 5 apa isinya. Kamu jangan tulis semua, kamu tulis isinya saja. Contohnya nomor 1, paragraf 1 itu tentang apa? Penumpang gitu ya. Penumpang perahu memuat 30 orang gitu saja. Jangan tulis semua paragrafnya ya. Oke, sudah Bapak jelaskan kemarin. Jadi kalau Bapak jelaskan itu simak baik-baik ya. Oke, itu berarti tugas 1 itu halaman 179. Kalian kasih tanda. Tugas berikutnya ada di halaman 102. Nah, Bapak kasih contoh dulu ya. Nah, layar televisi di pesawat berbentuk persegi panjang. Panjangnya berarti P25, lebarnya L berarti 220. Jika tepi televisi ingin diberi bingkai pelindung, berapa panjang bingkai? Berarti bingkainya itu berkeliling ya, mengelilingi TV ya. Jadi panjang bingkai sama dengan keliling televisi. Jadi keliling apa rumusnya Pak? Persegi panjang. Panjang tambah panjang tambah lebar 25 tambah 25 tambah 20 tambah 20 gitu ya. Berapa? 50 tambah 40, 90 cm gitu ya. Oke, tugasnya hanya 1. Nah, nomor 2 kalian lingkarin, itu tugasnya ya. Oke, sekarang nomor selanjutnya, tugas berikutnya ada di halaman 204. Kalian buka halaman 204. Lingkari nomor 4, itu tugasnya ya. Oke, jadi tugasnya ada 3. Yang pertama itu ada di halaman 179. Yang kedua ada di halaman 202, nomor 2 saja. Kalian boleh di buku paket, boleh di LKS. Maaf, di buku tulis, tapi Bapak maunya di paket aja ya. Kemudian yang terakhir 204. 204 itu halamannya, nomornya nomor 4 saja kamu lingkarin. Jadi ada 3 tugas ya. Dikumpulkan hari Senin. Besok kalian mengumpulkannya Al-Qur'an dan hadis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.